Halo sahabat bahasa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas X7E jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Kami memiliki 6 anggota, di antaranya Rodotul Jannah, Fitriyanti, Maisarani, Nur Keila Dewinta, Ainun Najib, dan Ana Sanjaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah menulis ilmiah. Materi yang pertama yaitu pengertian referensi. Yang kedua, tujuan referensi. Yang ketiga, penulisan kutipan. Keempat, daftar pustaka. Dan yang kelima, gaya penulisan sitasis. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian referensi yang akan dibawakan oleh Maisarani. Pengertian referensi. Dalam buku Elias Tuti Mangguna DKK pada tahun 2015, di halaman 93 menyatakan bahwa referensi disebut juga sebagai rujukan yang memiliki arti bahwa referensi adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi yang dibawakan oleh pembicara sehingga dapat menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Setelah kita mengetahui pengertian dari referensi, maka kita lanjut ke materi yang berikutnya tentang tujuan referensi. Seperti yang telah ditampilkan, bahwasanya tujuan referensi memiliki 4 poin. Yang pertama, memperkuat pernyataan atau argumen. Dengan adanya referensi, maka suatu pernyataan atau argumen pasti memiliki sebuah landasan dan dasar yang kuat, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tujuan referensi yang kedua, menghindari adanya plagiarisme. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya referensi adalah sumber suatu informasi, maka dari itu setiap karya seseorang, baik berupa jurnal, baik itu penelitian atau yang lain sebagainya, itu adalah suatu kekayaan intelektual dari penulis tersebut. Ketika seseorang menggunakan informasi dari hasil karya orang lain, maka harus mencantumkan sumber rujukan tulisan tersebut agar tidak dianggap sebagai pelaku plagiat. Kemudian yang ketiga, tujuan referensi sebagai bentuk penghargaan sebuah karya orang lain. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwasanya referensi itu menyampaikan sebuah informasi, maka penulis dan peneliti ini pasti meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga dalam membuat sebuah karya yang dapat menguatkan informasi yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, sangat pantas jika pihak-pihak yang menggunakan karya orang lain menjelaskan dari mana sumber rujukan tersebut didapat. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada seorang peneliti dan penulis. Kemudian tujuan referensi yang terakhir atau yang keempat sebagai penambah wawasan bagi pembaca, di mana referensi ini akan membantu pembaca untuk menggali informasi lebih jauh mengenai topik yang dibahas. Materi yang ketiga yaitu tentang penulisan kutipan.
Dalam buku Awaludin pada tahun 2017 di halaman 116 menyatakan bahwa kutipan adalah suatu bagian untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran dalam menggunakan sumber. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi kutipan. Menurut Suparno DKK dalam bukunya di tahun 2010 halaman 104 menyatakan bahwa fungsi kutipan memiliki 5 poin. Yang pertama, kegiatan pengutipan untuk menghindari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Kemudian poin yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap suatu karya ilmiah yang sedang dibuat atau yang telah dibuat. Kemudian fungsi yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan poin yang terakhir yang kelima, sebagai menguatkan suatu tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Mengenai kutipan juga ada beberapa manfaat. Dalam buku Suparno DKK di tahun 2010 di halaman 104 dengan garis besar bahwa manfaat kutipan adalah sebagai suatu etika, menunjukkan suatu etika dan kredibilitas penulis atau bukti kebenaran dari pernyataan yang dibuat oleh penulis, serta memudahkan pembaca untuk menelusuri informasi lebih lengkap dari karya ilmiah yang telah ditulisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis kutipan. Menurut Astuti Samosir dalam bukunya, jenis-jenis kutipan ini terbagi menjadi 2 kutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kedua kutipan ini memiliki aturan masing-masing. Aturan pengutipan ini dibuat agar tulisan yang kita buat lebih teratur, pembaca juga lebih mudah paham, dan sumber yang kita kutip dapat ditelusuri, sehingga kita terhindar dari yang namanya plagiat. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung ini merupakan kutipan tanpa mengubah kalimat aslinya, tanda bacanya, bahasanya pun juga sama persis sesuai dengan yang ditulis dengan aslinya. Kutipan langsung ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama kutipan ringkas kurang dari 40 kata atau kurang dari 5 baris. Kutipan kurang dari 40 kata ini mengacu pada tidak lebih dari 5 baris. Dengan memasukkan kutipan tersebut ke dalam paragraf tulisan kita yang diapit oleh 2 tanda kutip ganda. Dengan diikuti dengan nama penulis, tahun terbit, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun terbit dan nomor halaman di dalam kurung. Seperti pada contoh berikut, cara penulisannya, penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tahun terbit, begitu pula dengan halaman, lalu kemudian dimasukkan teksnya, dan tidak lupa dengan adanya tanda kutip ganda diakhiri dengan tanda titik. Jenis kutipan langsung yang kedua yaitu kutipan lebih dari 40 kata atau lebih dari 5 baris. Dalam penulisan kutipan ini ditulis dalam blok teks atau paragraf tersendiri yang menjorok ke dalam dengan margin sekitar 1,2 cm, ditulis tanpa adanya tanda kutip ganda. Seperti yang terlihat dalam contoh, diawali dengan nama penulis, lalu kemudian tahun terbit dan juga halaman, kemudian langsung disertakan dengan teks yang akan kita kutip, diakhiri dengan tanda titik.
Jenis kutipan langsung selanjutnya yaitu kutipan panjang dengan sebagian kalimat. Menurut Suparno, dalam bukunya, apabila dalam mengutip langsung terdapat beberapa kata yang dihilangkan, maka kata-kata yang dihilangkan diganti dengan menggunakan tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini digunakan untuk menghilangkan bagian kalimat yang dikurangi. Seperti pada contoh, pada teks tersebut ada kalimat yang dihilangkan, lalu kemudian penulis mengemukakan pendapatnya dengan penulisan diakhiri dengan nama penulis, tahun terbit, dan halamannya. Jenis kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini ditulis dengan kalimat sendiri, mengubah dengan kalimat yang dikutip sehingga kata-katanya tidak sesuai lagi atau tidak sama lagi, tapi dengan maksud, makna atau idenya tetap sama. Penulisan kutipan tidak langsung ini hampir sama dengan penulisan kutipan langsung, kurang dari 40 kata. Perbedaannya hanya terletak pada tidak terdapatnya tanda kutip. Seperti pada contoh teks kutipan tersebut, kalimatnya sudah dirubah, namun makna atau idenya sendiri tetap sama. Tidak lupa diakhiri dengan penulisan nama penulis, lalu tahun terbit dan halamannya, diakhiri dengan tanda titik. Baik, saya Fitriyanti ingin menjelaskan tentang teknik penulisan kutipan. Suryono dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 48 menjelaskan bahwa informasi yang dijadikan sebagai rujukan dalam sebuah karya ilmiah perlu ditulis sesuai kaidah pengutipan. Terdapat 3 teknik penulisan kutipan, diantaranya ada footnote, endnote, dan endnote. Di sini saya akan menjelaskan tentang footnote. Menurut Samosir Astuti dan kawan-kawan tahun 2019 pada halaman 40, catatan kaki diartikan sebagai keterangan mengenai sumber rujukan yang dikutip ditempatkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan. Dengan catatan kaki, seorang penulis sesungguhnya memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks ditandai dengan nomor atau bisa juga menggunakan tanda bintang. Bagian yang terdapat dalam catatan kaki yaitu nama pengarang. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik, dan tanpa menggunakan gelar akademik. Lalu ada judul buku. Judul buku ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring. Selanjutnya ada jilid, cetakan, tempat penerbit di mana buku ini diterbitkan, lalu ada penerbit, tahun diterbitkan, dan halaman. Untuk halaman biasanya ditulis menggunakan hak kecil, baik untuk satu halaman atau beberapa halaman. Selanjutnya adalah contoh penulisan kutipan catatan kaki atau footnote. Pertama ada contoh catatan kaki untuk buku. Kalimat di sini adalah merupakan kutipan atau teori yang diambil penulis untuk memperkuat hasil karya tulisnya. Dan kita lihat bersama, setelah tanda titik terdapat angka 1 kecil di atas yang merupakan penanda atau penjelas bahwa kalimat tersebut adalah kutipan. Ini bisa dibuktikan dari tulisan di bawah garis. Di sini ada George Yule, Pragmatis, New York, Oxford University Press 1996 H.4. Maksudnya adalah George Yule itu merupakan pengarang dari teori tersebut atau pengarang dari buku. Sedangkan Pragmatis itu adalah nama bukunya. New York Oxford University adalah tempat di mana buku itu diterbitkan, dan 1996 adalah tahun di mana buku itu diterbitkan. Dan H1 adalah halaman pada buku tersebut. Lalu yang kedua ada contoh catatan kaki untuk artikel dalam majalah, surat, atau surat kabar. Sama seperti contoh sebelumnya, setelah garis
terdapat tulisan Kemendikbud harus libatkan publik, berita, Padang Express, 27 Desember 2015, H.2. Ya, maksud di sini adalah kutipan yang diambil oleh penulis ini merupakan berita yang diterbitkan di Kota Padang Express tanggal 27 Desember 2015 dan halamannya pun juga ada, yaitu halaman 2. Lalu contoh yang terakhir, contoh catatan kaki untuk kutipan dari undang-undang. Masih sama seperti contoh sebelumnya, yaitu setelah garis terdapat tulisan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 1 pasal 1. Ya, jadi kutipan yang diambil di sini adalah bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan babnya pun juga tertera di sini, yaitu bab 1 pasal 1. Demikian penjelasan tentang catatan kaki atau footnote dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ana Sanjaya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan belajar teknik penulisan kutipan EndNote. Dalam buku Suryono dan kawan-kawan, tahun 2015, halaman 48, pada teknik EndNote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi, dengan ketentuan sebagai berikut ya teman-teman. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. B. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. C. Menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan kemudian diberi titik. Berikutnya, contoh penulisan kutipan EndNote. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Pada aspek penguasaan pragmatik, anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi, sesungguhnya, sejak masa-masa awal setelah kelahirannya, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Spencer dan Cass, tahun 1970, halaman 130. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan belajar teknik penulisan kutipan EndNote. Dalam buku Suryono dan kawan-kawan, tahun 2015, halaman 48, pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan, atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat tersebut. Ketentuannya sebagai berikut ya. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluannya. B. Menulis nama akhir pengarang. C. Mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. D. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun tidak langsung. Untuk contoh penulisan kutipan EndNote sendiri bagaimana sih? Bisa disimak di salin dia ini ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Perkembangan bahasa merupakan hal yang sangat urgent dalam tahap perkembangan jiwa anak. Menurut Yule, tahun 1996, halaman 178 sampai 180. Perkembangan bahasa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap pralinguistik atau pre-language stage. 2. Tahap satu kata, satu frasa atau the one word or holoplastic stage. 3. Tahap 2 kata, satu frasa atau the two word stage. Dan 4. Tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. Nah, begitu teman-teman. Teman-teman bisa simak kembali ya contoh yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Baik, saya Ainun Najib. Saya akan menjelaskan pengertian daftar pustaka. Sebelumnya saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar, melihat, atau bahkan membaca apa itu daftar pustaka. Secara pengertian, daftar pustaka adalah memuat semua sumber tertulis berupa buku, artikel, jurnal, dan lain-lain, dan tercetak dalam film, video, kaset yang pernah dikutip atau digunakan oleh penulis dalam sebuah karya ilmiah. Kemudian aturan dalam penulisan daftar pustaka. Ya, di sini dijelaskan diurutkan berdasarkan alfabetis, berdasarkan nama pengarang, dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Apabila pemilik buku sebagai penyunting buku, maka diberikan tanda ed di belakang namanya. Kemudian di sini ada contoh penulisan daftar pustaka. Ya, yang pertama yaitu penulisan buku. Ya, ini daftar pustaka yang diambil dari buku. Ini ada beberapa unsur, ada nama pengarang, titik, tahun terbit, titik, judul buku, ya dicetak miring, titik, edisi atau volume buku, yaitu jika ada, titik, kemudian kota penerbit, titik 2, nama penerbit. Ya, contohnya di sini, ya jika ada nama yang lebih dari satu kata, ya maka nama depannya itu ada di belakang dan nama belakangnya itu ada di depan. Seperti Mursal Esten menjadi Esten, Mursal titik 2007 titik memahami puisi titik, ya ini di garis miring karena judul buku, titik Bandung titik 2 Angkasa Bandung. Ya, kemudian yaitu ada contoh dari buku terjemahan. Ini juga ada beberapa unsur, ada penulisan asli titik, tahun buku terjemah titik, judul buku, ya ini jika ada diterjemahkan oleh siapa gitu, titik, kota penerjemah, titik 2, nama penerbit. Ya, contohnya itu, ya di sini ada contohnya Luria titik 1969 titik, ya judul bukunya The Mind of Maimonides. Ya, ini diterjemahkan oleh L. Solotarov, ya terjemahan titik New York, yaitu kota penerjemah, titik 2, nama penerbitnya Avon, ya Avon Books, ya buku asli diterbitkan tahun 1965. Ya, sudah ada contohnya, mungkin teman-teman juga bisa melihat. Kemudian yang ketiga yaitu artikel dan jurnal. Ya, di sini juga ada beberapa unsur, ada nama pengarang, titik, tahun, titik, judul artikel, titik, nama jurnal. Ya, ini nama jurnal dicetak miring, ya nomor atau volume jurnal, titik, halaman. Contoh, misalkan Astuti Samosir, titik, 2015, fonemik bahasa Batak, Toba dan bahasa Indonesia, jurnal Kelasa, ya kemudian nomor 2, volume 10, titik, halaman, 133 sampai 142. Kemudian yang contoh untuk selanjutnya itu buku revisi. Ya, ini juga ada beberapa unsur. Yang pertama nama pengarang, titik, tahun, titik, judul buku, ya judul buku dicetak miring, titik, ya revisi, ya atau titik, titik, kota penerbit, titik 2 penerbit. Ya,
Contohnya yaitu misalkan di sini juga ada, teman-teman juga bisa melihat Cohen titik J tahun 2000 titik, judul bukunya Statistical Power Analysis for Behavioral Science ya titik ref ini revisi titik ed titik New York titik 2 Academic Press. Kemudian contoh dari sumber internet ya, di sini juga ada beberapa unsur, ada nama pengarang titik tahun titik judul ya, lagi-lagi ya judul itu dicetak miring titik alamat website ya, ini penting jangan sampai tidak dicantumkan, titik tanggal akses ya, titik contoh ya, bisa teman-teman lihat ya, Huta Barat, Valti, titik gara-gara Jokowi pembangunan mal dilarang, penggunaan pasar dilarang. Nah ini alamat website-nya dicantumkan ya, kemudian tanggalnya ya, diaksesnya ya, tanggal berapa dan tahun berapa. Kemudian artikel majalah ya, ini juga ada beberapa unsur, ada nama pengarang, titik tahun penerbit, titik judul artikel ya, dicetak miring, titik nama majalah, titik halaman, titik contoh ya, Astuti, titik 2010, titik bahasa dan anak, dicetak miring ya, ini judul artikel, titik warna, titik ya, ini halaman ya, halaman titik 8 sampai 9. Kemudian yang terakhir contohnya yaitu pustaka dalam bentuk skripsi atau tesis atau disertasi ya, ini juga ada beberapa unsur. Yang pertama penulis, titik tahun, titik judul ya, ini judul skripsi atau judul tesis atau judul disertasi, tergantung nanti teman-teman mengambilnya dari mana ya. Ini harus ditulis miring ya, harus ditulis miring, titik ya, terus skripsi atau tesis atau disertasi titik universitas. Contoh ya, di sini ada, bisa teman-teman melihat Haryanti, Ade Siti, titik 2010, titik penggunaan media gambar dan media radio terhadap kemampuan menulis deskripsi siswa kelas 10 SMA Tunas Harapan Balaraja ya, titik. Nah ini skripsi ya, kemudian universitas ya, Universitas Negeri Sultan Ageng Tritayasa Banten ya. Jadi itulah beberapa contoh dari penulisan daftar pustaka. Baik teman-teman, saya Nur Kaila Dewinta akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu gaya penulisan sitasi. Apa sih itu sitasi? Sitasi merupakan kata lain dari daftar pustaka ya teman-teman. Jadi menurut Nancy Somers dalam buku Panduan Gaya Penulisan Sitiran Karya Ilmiah, karya Surahman Arif tahun 2016, sitasi adalah cara yang digunakan untuk menghargai peneliti yang membuat karya ilmiah. Jadi di dalam sitasi ini ada beberapa macam gaya penulisannya. Di sini saya akan menjelaskan 4 macam gaya penulisan sitasi. Yang pertama adalah APA Styles. APA Styles atau American Psychological Association merupakan salah satu bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA. Sitasi ini banyak digunakan terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Ciri dari penulisan APA Styles adalah daftar pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan nama belakang penulis atau judul apabila tidak ada penulis. Yang kedua, nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang ketiga, apabila penulis sama dengan daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Yang keempat, bisa ditambahkan huruf A, B, C setelah tahun. Berikut merupakan contoh dari penulisan sitasi APA Styles.
Yang kedua adalah MLA Styles. Dalam Surahman Arif tahun 2016, MLA merupakan kependekan dari Modern Language Association. MLA Styles merupakan bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh MLA untuk sumber-sumber penelitian. Model MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis dalam pengkutipan. MLA banyak digunakan untuk bidang bahasa Inggris dan humanitis. Beberapa contoh gaya penulisan MLA Styles adalah yang pertama, nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau nama akhir dituliskan di depan. Tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Yang keempat, pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misalnya cetak, online, web, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh penulisan dari MLA Styles. Yang ketiga adalah Chicago and Turabian Styles. Dalam Surahman Arif tahun 2016, Turabian Styles merupakan bentuk gaya penulisan sitasi hasil penyederhanaan dari Chicago Styles. Biasanya banyak digunakan untuk penulisan di bidang sastra, sejarah, dan seni. Untuk saya pribadi, saya banyak menggunakan penulisan sitasi jenis ini. Chicago dan Turabian Styles memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pada catatan kutipan memasukkan nama penulis seperti terdaftar dalam artikel, nama depan, nama akhir. Sedangkan dalam daftar pustaka atau bibliografi, penulis ditulis terbalik, nama akhir dulu baru nama depan. Sedangkan penulis tambahan tidak dibalik. Penggunaan catatan kaki atau footnotes serta endnote dalam penulisan kutipan di dalam tulisan atau karya tulis diberi nomor secara kronologis. Berikut merupakan contoh dari penulisan Chicago and Turabian Styles. Selanjutnya adalah AMA Styles. Dalam Surahman Arif tahun 2016, AMA Styles merupakan bentuk sitasi yang dikembangkan oleh American Medical Association. Gaya sitasi ini banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang kesehatan, biologi, dan kedokteran. Ciri-cirinya yang pertama, semua item dalam daftar pustaka didaftarkan berdasarkan urutan numerik. Penulisan penulis di belakang terlebih dahulu, kemudian nama depan penulis inisial saja dan tidak perlu menggunakan koma di antara nama belakang dan di depan. Penggunaan spasi tunggal dalam daftar pustaka. Berikut contohnya. Oke, baik teman-teman, kita sampai pada simpulan. Jadi hasil pembahasan kita kali ini telah diuraikan bahwa dapat disimpulkan referensi, kutipan, dan gaya penulisan sitasi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kevalidannya, agar nantinya pembaca akan lebih dapat mempertanggungjawabkan informasi yang akan mereka sampaikan, baik dalam penyusunan karya ilmiahnya ataupun dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, gimana sahabat bahasa? Penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok 2 semoga dapat dipahami ya sahabat bahasa. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 memohon maaf apabila masih adanya kekurangan dalam penyampaian materi. Dari kami kelompok 2, salam bahasa.